Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkumpul kembali di gereja Tuhan. Tuhan kita begitu baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat urapan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya boleh ada kesegaran pada sore hari ini, boleh ada pewahyuan Tuhan yang baru. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak untuk saudara boleh berdoa bersama-sama sekali lagi. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapak, mengucap syukur kalau kami memiliki Allah yang sungguh hidup dan kami boleh mengalami kesegaran sejati daripada Tuhan. Ada kasih yang boleh membawa pemulihan, kasih Tuhan, tangan Tuhan yang boleh menjamah setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan setiap hari kami boleh menjadi ciptaan yang baru dan kami boleh dipulihkan hari demi hari. Dan Bapak, pada sore hari ini hamba berdoa saat kami akan belajar firman Tuhan, supaya boleh lebih lagi ada pekerjaan daripada Roh Kudus Tuhan, boleh diberikan hikmat Tuhan, roh pengertian boleh ada pada setiap kami, sehingga kami boleh hidup dan melaksanakan firman Tuhan. Ada pemahaman, ada pengertian akan firman, dan itu boleh membawa kepada pengalaman akan firman itu sendiri. Kuasa firman Tuhan boleh bekerja pada setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang urapi hamba. Kami percaya boleh ada firman yang boleh menjadi kekuatan dan merubahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, sore hari ini saya akan lanjutkan kembali tema daripada bulan ini. Kita belajar tentang the power of a thankful heart. Jadi puasa daripada hati yang mengucap syukur, karena saya percaya sungguh bahwa hati yang mengucap syukur itu akan mengalirkan sebuah kehidupan di dalam kita. Dan ada puasa, sama seperti ketika kita punya hati yang mengucap syukur, demikian juga kebalikannya. Kalau kita tidak memiliki hati yang mengucap syukur, itu pun akan memiliki sebuah puasa yang tentunya kebalikannya, bukan puasa yang baik, tetapi membawa keburukan bagi setiap kita. Dan beberapa hari yang lalu, minggu lalu tepatnya, kita belajar bahwa di dalam pengucapan syukur kita itu merupakan sebuah keputusan daripada Tuhan. Itu bukan sebuah emosi atau bukan sebuah tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi seharusnya itu merupakan sebuah keputusan yang keluar daripada hati setiap kita masing-masing. Kalau saudara ingat di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7 di sana dikatakan terakhir bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan saya mau ajak kita untuk kita lihat satu ayat pertama. Saya membuka dengan satu ayat ini yang kemarin kita baca, sudah kita dengarkan sama-sama, tapi kita lebih dalam lagi dari 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saudara boleh catat, di depan juga ada slide-nya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya mau kita boleh baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan ini firman yang tidak begitu panjang. Di sini mudah dimengerti, tapi begitu dalam. Dikatakan sekali lagi bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. So, give thanks in everything. Bukan dikatakan bahwa mengucap syukurlah untuk segala hal. It doesn't say give thanks for everything, but give thanks in everything. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi setiap kita. Jadi kita bisa melihat bahwa mengucap syukur itu merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu merupakan sebuah keinginan Tuhan. Kalau orang tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan ya di dalam kehidupan setiap kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Salah satunya sederhana, yaitu mengucap syukur. Jadi itu bukan sekedar datang dari moral, tetapi itu merupakan sebuah kehendak Tuhan, yaitu untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kita tahu bahwa kalau dikatakan kehendak Tuhan itu selalu baik, betul? Dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kenapa? Karena itu merupakan kehendak daripada Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu pasti sebuah kehendak yang baik. Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa aku mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bahwa rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara lihat bahwa di dalam pengucapan syukur kita itu merupakan sebuah kehendak Tuhan, dan waktu kita mengucap syukur, maka kehendak Tuhan itu akan membawa kita untuk mengalami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ada amin? Nah, ini satu pemahaman yang sederhana. Tapi kita masuk lebih dalam lagi bahwa Tuhan mau supaya setiap kita di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan mau setiap kita untuk mengalami berkat-berkatnya. Tuhan mau setiap kita untuk mengalami masa depan yang baik. Ada amin? Dan saudara, hati yang mengucap syukur itu adalah salah satu daripada sikap hati yang akan membawa setiap kita untuk mengalami kebaikan yang daripada Tuhan yang sudah disediakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya sampaikan tentang the matter of the heart. The heart of the matter is the matter of the heart is the heart of the matter. Maksudnya bahwa hati itu penting sekali. Apa yang ada di dalam hati kita itu penting sekali. The matter of the heart is the heart of the matter. Bahwa hati menentukan sebuah kehidupan. Apa yang ada di hati kita itu akan keluar dan menentukan kehidupan kita. Ada satu quote yang cukup terkenal dikatakan bahwa your attitude determine your altitude. Bahwa sikapmu itu menentukan ketinggianmu. Bahwa sikapmu itu menentukan seberapa jauh engkau akan melangkah, seberapa tinggi engkau akan berada, seberapa luas yang engkau akan terima, akan kau alami berkat daripada Tuhan. Itu hanya sejauh sikap. Ketika kita punya sikap hati yang baik, maka kita akan Tuhan pakai lebih luas lagi, lebih tinggi lagi. Your attitude determine your altitude. Bahwa apa yang ada di dalam hati itu merupakan sebuah hal yang penting. Nah, untuk itu kita perlu pastikan, seperti firman Tuhan ini katakan bahwa kita punya hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pengucapan syukur itu merupakan sebuah karakter yang akan membawa engkau untuk mengalami ketinggian atau berkat Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan di area di mana engkau berada. Ada amin? Nah, saudara, saya mau ajak sekarang untuk kita boleh belajar dari satu sisi yang lain. Kalau dikatakan dalam 2 minggu ini, termasuk hari ini, kita belajar tentang hati yang mengucap syukur. The power of a thankful heart. There is a power when we have a grateful heart, a thankful heart. Ada kuasa di dalam hati yang mengucap syukur. Kalau kita lihat, apa yang menjadi kebalikan daripada pengucapan syukur? Itu ya, kalau grateful itu ungratefulness, thankfulness, ungratefulness. Kita suka mengucap syukur, kebalikannya dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam beberapa ayat, itu hati yang suka bersungut-sungut, atau hati yang suka komplain, hati yang suka mengeluh. Ya. Nah, ini kita mau masuk winter sebentar lagi. Sebenarnya masih 1 bulan lebih ya, karena kalau tidak salah official winter itu baru Desember 21. Itu official winter. Tapi kita punya namanya weather forecast di dalam cellphone kita atau di komputer, dan di Amerika apalagi hampir setiap hari mungkin orang itu cek cuaca ya. Kenapa? Karena kita perlu berpergian. Kita perlu tahu, oh saya apakah hari ini perlu pakai extra layer atau enggak gitu. Jangan-jangan saltum itu salah kostum gitu. Oh, udah pakai long john, pakai baju, pakai sweater, pakai jaket, pas keluar kan nggak ada yang keluar dulu, kecuali mobilnya udah pakai starter gitu. Terus kalau keluar, ternyata 55 gitu, udah kepanasan duluan gitu. Tapi kebalikannya juga nanti, oh udah nggak akan dingin, kemarin nggak dingin, taunya drop, wah benar-benar saltum. Nah, kita melihat yang namanya forecast. Kenapa? Supaya kita bisa waspada, supaya kita bisa mempersiapkan diri kita. Kalau ada misalnya, oh nanti ini bakal snow besar, tentu kita akan lebih mempersiapkan diri kita. Kalau ternyata misalnya di GPS ada lihat sekarang semakin canggih ya, bakal ada road work misalnya, itu ada yang namanya opsinya reroute, bukan reroute, detour. Detour itu dialihkan lewat jalan yang lain supaya kita bisa terhindar dari kemungkinan bahaya atau ya at least daripada supaya nggak kena macet seperti itu. Dan dalam hal ini saya mau ajak untuk kita boleh melihat supaya kita bisa waspada.
Kalau kita lihat bahwa pengucapan syukur itu mengalirkan sebuah kuasa, tetapi kebalikannya sama, ketika kita punya hati yang bersungut-sungut, hati yang komplain, hati yang suka mengeluh kepada Tuhan, itu akan membawa kita kepada satu bahaya. Dan bahkan nanti kita akan lihat akan membawa kita kepada yang namanya kematian. Kita akan lihat dari satu kasus atau satu contoh yang dimana bangsa Israel mereka berontak kepada Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk lihat ada beberapa contoh dan saya akan buka beberapa ayat. Jadi saudara boleh siapkan. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-14. Kita lihat di sini bahwa apa yang umat Israel alami ketika mereka memberikan sikap-sikap tertentu. Dan saya berdoa supaya ini hanya menjadi contoh buat kita dan tidak kita alami tentunya. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Titik. Itu adalah sebuah statement, sebuah pernyataan dari apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Sampai di sini dulu. Menurut saudara Tuhan berkenan tidak? Saya percaya berkenan bahwa itu adalah rencana Tuhan sejak awal untuk membawa umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian ayat yang ke-9, ayat ke-8 masih terakhir, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepadanya. Saudara lihat bahwa Yosua ini sudah menyatakan, memberikan sebuah katakanlah pengumuman, satu statement yang begitu kuat bahwa jangan takut. Kenapa? Karena musuh kita, orang-orang yang melindungi mereka, setiap kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Tetapi kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan beserta kita. Tidak ada alasan untuk kita perlu takut. Tidak ada alasan untuk kita perlu gentar terhadap mereka. Nah, itu sebuah fakta yang Yosua sampaikan kepada umat Israel. Jangan takut dan jangan berontak. Kalau lihat berontak itu merupakan sebuah sikap hati kembali. Dan kemudian kita loncat, kita lihat ke ayat yang ke-11. Sebenarnya dari ayat demi ayat ini, ayat yang tadi sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan seperti ini, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka. Saudara lihat bahwa sejak awal bangsa Israel itu punya sebuah mungkin hobi gitu. Hobinya itu protes sama Tuhan. Hobinya mengeluh sama Tuhan. Terlepas daripada setiap tanda yang ada, setiap mujizat yang ada, setiap pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Tetapi di sini Tuhan katakan, sampai kapan sih? Istilahnya mau dikatakan Tuhan udah fed up gitu kayaknya. Udah, ini bangsa ya, benar-benar. Sampai kapan mereka akan terus komplain? Sampai kapan mereka akan terus protes kepadaku? Nah, saudara lihat, akhirnya ayat 11 Tuhan marah dan kemudian ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan seperti ini. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Selanjutnya dikatakan kecuali Yosua dan Kaleb karena mereka punya roh yang berbeda. Tapi kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan mengajarkan bahwa complaining will not bring you into experiencing God's plan in your life. Bahwa kalau engkau bersungut-sungut, engkau komplain, engkau marah-marah terus, engkau tidak akan melihat anak-anakan. Tuhan katakan seperti itu. Wah, ternyata kita lihat mungkin ini satu hal yang sederhana ya. Sepertinya cuma
protes kecil lah. Cuma ya apa ya bersungut-sungut. Kalau dibilang bersungut-sungut, sebenarnya itu sumut itu ada bahasa Sunda soalnya, sumut. Sumut kenapa dibilang sumut? Karena kalau orang bersungut-sungut itu bersungut-sungut. Mungkin nggak tahu apa ada hubungannya apa enggak, saya nggak tahu juga. Bersungut itu pasti. Nah, saudara lihat bahwa Tuhan ini menyatakan satu hal yang jelas kepada bangsa Israel. Kamu bersungut-sungut, kamu nggak akan melihat. Kamu bersungut-sungut, kamu nggak akan melihat rencana Tuhan. Well, tanah Kanaannya ada. Kita kemarin baru belajar tentang crossing the Jordan. We need to fight. We need to face our battle. We need to forget what's behind us. But in the journey, we cannot just walk our path with the attitude of complaining. Cuma bersungut-sungut. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kamu tidak akan melihat tanah Kanaan. Kemudian kita loncat lagi ke ayat yang ke-26. Lagi berfirmanlah Tuhan. Masih bilangan 14 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Nah, saudara nanti boleh baca. Jadi memang Tuhan sepertinya dia berdialog dengan Musa. Dan di dalam cerita ini, di dalam sejarah ini, pada akhirnya Musa yang memang menjadi seorang nabi yang memposisikan dirinya untuk membela umat Israel. Ya Tuhan, kasihanilah. Ini kan umat yang Tuhan bela. Meskipun mereka begini, wah Musa kurang baik bagaimana? Akhirnya Tuhan memaafkan. Oh oke, gitu. Jalan lagi. Tapi bersungut-sungut lagi. Tuhan memarah lagi. Tuhan, jangan Tuhan. Jadi Musa yang nego sama Tuhan terus untuk membela umat Israel. Nah, saudara, saya mau ajak untuk kita boleh lihat beberapa komplain yang diberikan oleh umat Israel. Ini ada relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat tadi di Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bilangan pasal yang 11 ayat yang pertama. Ini umat Israel mereka mengeluh tentang kehidupan mereka. Mereka mengeluh tentang apa yang mereka alami. Bilangan 11 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. Pada suatu kali bangsa itu kembali bersungut-sungut. Nah, nanti ingat kalau ngaca di rumah coba bersungut-sungut. Nah, bangsa ini bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Wih, kayaknya serem banget gitu. Cuman bersungut-sungut, api loh. Terus Tuhan merajalela, waduh, di perkemahan habis semuanya. Ternyata Tuhan sangat memperhatikan satu kondisi hati, yaitu pengucapan syukur atau bersungut-sungut. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan now when the people complain. Tuh, mereka bersungut-sungut, complain, protes terus sama Tuhan. Jadi mereka yang pertama, ini merupakan sebuah keluhan akan kehidupan. Di mana bangsa Israel mengeluh akan nasib buruk mereka, akan saat-saat susah mereka. Tetapi saya percaya bahwa Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita punya pilihan. Dikatakan sebelumnya bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Instead of complaining, I believe we can just trust in God and pray to God and then be thankful, knowing that God is in control. Bangsa Israel bilang bahwa, oh kita nih nasib kita buruk nih. Wah sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit kucing, gigitannya dalam. Mau nelfon gak ada signal, panggilin ambulannya telat, banyak kempes, rumah sakitnya penuh, wah udah pangkat 10 kayaknya menderita. Itu udah nasib buruk. Waduh, pastor saya udah begini, udah delay, waduh listrik belum dibayar, wah segala macam nasib buruk. Kayaknya keadaannya susah sekali. Tapi saya percaya kita bisa tetap percaya kepada Tuhan dan berdoa. Kita bisa tetap mengucap syukur, mengetahui bahwa bahkan di dalam kondisi kita sekalipun yang buruk sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Sebenarnya di sini satu kejadian yang luar biasa. Tuhan begitu keras mengajar umat Israel dan ini merupakan contoh buat setiap kita. Complaining
itu mengakibatkan murka daripada Tuhan. Bukan cuman sekedar misalnya tiba-tiba karena mereka komplain, kemudian mereka pulang ke rumah terus mereka kesandung, lututnya luka semua gitu. Enggak, api loh yang turun. Tuhan bukan cuma marah atau menegur, tapi murka. Terus saya nggak bisa contohin kalau orang murka tuh gimana ya? Mukanya jelek banget pasti. Itu marahnya udah kayaknya mukanya sampai merah. Tuhan murka sekali. Kenapa? Karena hanya sifat yang bersungut-sungut. Kita lihat berikutnya. Setelah mereka mengeluh akan kehidupan, di Bilangan pasal 11 ayat yang keempat. Ini dia yang saya sampaikan kemarin sempat. Orang-orang ngomong sih pelan-pelan. Orang-orang bajingan. Nggak boleh ngomong kasar itu. Ini orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, oh siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Tuh ya, pokoknya gratisan mulu. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih, berambang goreng, berambang kalau bahasa Jawa berambang bawang putih. Tetapi sekarang kita terus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Di Mesir bawang begini segala. Nggak ada apa-apa. Ini cuma mana doang. Mending gua di Indonesia, mending gua tuh di state sana, mending gua tuh di gereja sana, mending gua tuh sama dia, sama ini. Sekarang mana tuh? Well, be thankful with what you have instead of complaining with what you don't have. Saya lihat ada orang yang meskipun mereka punya segalanya, mereka bisa tetap komplain. Betul? Orang yang punya Mercedes, punya BMW, punya harta yang lebih dari cukup, mereka tetap bisa komplain. Tetapi ada juga orang-orang yang mereka mungkin hidup sederhana, tetapi punya hati yang tenang, yang cukup di hadapan Tuhan. Dan itu yang melahirkan berkat. Tuhan mau untuk kita boleh punya hati yang mengucap syukur atas apa yang kita punya. Jangan lihat-lihat, nggak usah pengen-pengen, jangan mengingini apa yang kepunyaan orang lain, tetanggamu, apalagi suami atau istri orang lain. Nah itu udah paling bahaya. Masalah dikasih Tuhan, be thankful with what you have. Be thankful with what you have. Ada banyak orang yang tidak memiliki bahkan apa yang kita miliki. Wah, saya ada satu fakta yang luar biasa bahwa kalau kita pikir, aduh Tuhan, saya sekolah nggak tinggi-tinggi, ada banyak orang yang nggak bisa sekolah. Oleh Tuhan saya nggak punya ini, ada banyak orang yang nggak punya. Oh saya cuma punyanya ini, ya cuma pun masih punya kok. Oleh Tuhan saya gajinya cuma segini, ada banyak orang yang nggak kerja, yang nggak bisa kerja. Mungkin mereka mau tapi mereka nggak bisa. Oleh Tuhan, ini apartemen saya kok kecil sekali. Saudara sudah masuk ke tempat ke rumah saya, ada banyak alasan saya bisa komplain, tapi ada banyak alasan juga saya bisa mengucap syukur. Aduh puji Tuhan, heaternya hangat. Coba kebayang dingin, nggak kerja, wah repot juga ya. Waduh ini kurang gede, kita masak pendeta kecil begini tempatnya, malu dong sama jemaat. Nggak malu, mengucap syukur, betul nggak? Seringkali kita tuh terlalu melihat ke atas gitu, lihatnya oh dia begini, bandinginnya ke atas, tanpa kita melihat ke bawah. Bahwa sebenarnya begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apa yang kita miliki, bukan hanya barang maksudnya, orang-orang yang ada. Pekerjaan mungkin, be thankful with what you have instead of complaining with what you don't have. Kemudian berikutnya, Bilangan 14 ayat yang pertama sampai keempat. Ini umat Israel mereka mengeluh atas otoritas yang ada di atas mereka. Bilangan 14 ayat pertama sampai 4 kata begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara bayang, suara nyaring berarti kayaknya ribut banget itu ya. Wah semuanya, ini bangsa bukan dibilang lalu keluarga dari mana itu terus nangis-nangis. Ini bangsa itu mengeluarkan suara nyaring, kayaknya udah kayak perang di Iriana gitu. Wah semuanya. Dan mereka nangis-nangis lagi. Aduh pusing gak? Saya kebayang kalau jadi Musa pusing banget. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Waduh.
Semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Itu gimana ya? Kalau se-RT aja udah pusing gitu. Se-RW aja udah pusing, sekelurahan gitu datang semua. Ini saya bayangkan gubernur di demo aja udah pusing. Presiden di demo sebangsa, wah semuanya, apalagi sekarang itu udah lebih gampang. Complaining itu bukan hanya bisa lewat langsung biarin, dia nggak dengar, tapi dia pasti baca posting gue gitu. Sindir, masukin, tetep gitu. Lewat dibully lewat sosial media, kalau perlu di-mention sekalian gitu namanya. Itu kan kalau dibully gitu ya, di-mention, wah ini kita ini banyak banget dijelek-jelekin gitu. Sampai banyak kasus terjadi di Indonesia karena orang bullying lewat sosial media, di-mention namanya seperti itu. Tapi kenapa komplain? Kayak bangsa Israel kan, mereka komplain semuanya, datang kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Nah ini lagi menarik. Pakai koma. Kalau udah gitu ya, ini nggak enak. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, tanda seru di situ. Mengapakah Tuhan, nyalahin Tuhan, membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saya lihat, when you start complaining, you will start blaming. Engkau mulai komplain, engkau mulai cari siapa yang bisa disalahin. Dan dalam hal ini, seperti tadi, ini sampai kapan umatku ini yang sudah mengalami mujizat, sudah mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan, masih komplain terus ya? Ini kok masih terus bersungut-sungut terus, malah sekarang nyalain. Kenapa engkau Tuhan membawa kami ke tanah ini supaya kami mati, kami dan anak istri kami? Tuhan ini nggak benar nih, seolah-olah gitu ya. Ini Tuhan ini jahat sekali. Tadi kan Tuhan bawa kami, Tuhan bawa kamu untuk melalui satu hal, untuk kamu bisa belajar dan naik kelas, untuk kamu bisa ada di satu posisi yang lebih lagi, menerima bagian janji daripada Tuhan. Bukan Tuhan bawa kamu untuk masuk ke dalam satu yang buruk dan kau akan mati di sana. When something is going through, I believe that God will bring you to go through that situation, that circumstances. Saudara dikasih Tuhan, mereka bersungut-sungut ayat yang keempat, dan mereka berkata kepada orang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Nah ini udah bahaya selanjutnya. Setelah complaining, nyalahin Tuhan, wah kita pemimpin gak ada yang benar. Yuk kita bikin, kita pilih, kita cari pemimpin kita sendiri. Ini yang banyak terjadi di dalam banyak institusi termasuk gereja pada hari-hari ini. Saudara, mereka stuck di padang gurun. Mereka menghadapi satu permasalahan yang besar. Tapi mereka komplain. Mereka mikirnya mau balik lagi aja ke Mesir. Dan akhirnya mereka berontak terhadap pemimpin dan terhadap Tuhan. Dan mereka gagal di dalam mempercayai janji firman Tuhan yang sudah diberikan kepada umat Israel. Dan pada akhirnya mereka tidak masuk anak-anak. Mereka dimusnahkan di padang gurun. Saudara nanti bisa baca ya satu pasal ini dalam kitab Bilangan, berapa dari 11, 12, 13, 14. Ceritanya pada akhirnya bangsa yang bersungut-sungut ini itu dibinasakan Tuhan di padang gurun. Saudara, dari contoh demi contoh, kenapa Tuhan begitu keras terhadap yang namanya satu hal, sungut-sungut, komplain. Satu hal yang namanya cuma protes gitu ya. Kenapa? Karena ternyata mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, dan Tuhan mau untuk kita mengalami kebaikan. Jadi Tuhan katakan bahwa kamu hendaklah mengucap syukur dalam segala hal, karena protesmu itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Protesmu itu tidak akan membawa kau untuk mengalami hal yang lebih lagi, tidak akan membawa kau untuk maju lebih lagi. Dan saudara dikasih Tuhan, mari kita boleh mengucap syukur buat setiap otoritas. Saya katakan be thankful for God's authority in your life. Setiap kita punya otoritas. Yang masih student, you have your parents as your authority. At school, you have your teachers. Di tempat kerjaan kita punya supervisor, ada bos gitu. Istri, ada suami. Suami, kita punya Tuhan, lebih parah lagi sebenarnya. Macam-macam ya. Firman Tuhan jelas bahwa bukan berarti setiap suami bisa seenaknya gitu, karena kita bertanggung jawab pada Tuhan. Dan ada otoritas demi otoritas, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa punya satu sikap di mana kita mempertanyakan atau questioning God's authority.
Itu yang paling tidak bisa. Kita mengucap syukur punya orang tua yang masih ada. Betul? Ada banyak orang yang nggak punya orang tua. Jangan seringkali, kalau udah meninggal biasanya kan, itu namanya ada eulogy. Di pinggir peti itu kan, wah dipuji-puji, oh ya dia begini, dipampang gitu. Itu eulogy. Oh dia pada masa hidupnya begini, dia melakukan ini. Tetapi lagi itu, nggak mau ketemu. Dijauh-jauhin. Well, nanti aja lah. Udah mati, baru nangis-nangis. Something wrong. Bukan Samsung wrong. Something wrong. Benar nggak? Make sense? Kadang-kadang kita begitu, wah nanti datang di mana-mana. Ya, kalau kau mau memberikan yang terbaik, berikanlah saat ini, selagi mereka hidup. Untuk kau yang masih punya orang tua, masih bisa telepon lah. Meskipun di Indonesia, meskipun di mana di ujung dunia pun. Saya diberkati sama satu orang ustadz, Abdullah Ajib. Dia bilang kalau kita nelfon jauh gitu, kadang kan waduh mahal. Itu bukan sebuah pengeluaran, tapi itu sebuah investasi di dalam hubungan. Ya bisa pikir, benar juga, bagus telepon. Jadi kita pikir kan, wah jauh mahal pasti nelfon. Ya kapan lagi lo bisa ngomong? Kalau bisa ketemu lo bisa. Orang tua yang punya anak, kita mengucap syukur atas mereka. Yang masih punya lebih tua lagi, kita mengucap syukur, kita hargai mereka, kita berikan yang terbaik untuk mereka. Mengucap syukur ada pemimpin di gereja. Mengucap syukur kita punya Pastor Z, betul. Saya mau katakan saudara, ada banyak institusi yang mereka nggak punya pemimpin. Ada banyak gereja yang mereka nggak punya pemimpin. Ada banyak anak-anak gereja lebih spesifik yang mereka kalau punya pemimpin, pemimpinnya mungkin tidak sebaik pemimpin saudara. Saya nggak bicara saya bicara Pastor Jill dalam hal ini. Tapi kita bisa kuat, bisa kompak, kenapa? Karena ada hal yang baik yang boleh terjadi di tempat ini, puji Tuhan. Mengucap syukur, atau kita komplain itu, andai Pastor saya report gitu. Ya, nggak salah. Kalau salah pindah ke orang, saya doakan. Jujur, benar. Gitu. Yang penting jangan komplain terhadap God's authority di dalam diri. Ada banyak orang yang mencari, pengen punya pemimpin. Alkitab katakan bahwa engkau memiliki banyak di dalam kitab Mariaki, memiliki banyak pemimpin, tidak salah. Tapi engkau tidak memiliki banyak bapak yang benar-benar care sama kita, yang benar-benar memperhatikan. Nah ini kita mesti kembalikan bahwa seringkali ketika kita kehilangan mereka, baru kita kerasa bahwa baru kerasa ya. Tapi waktu ada kita tidak mengucap syukur atas mereka. Kembali apakah itu orang tua, guru kita, pemimpin kita, bos kita take it for granted. Bangsa Israel mereka mengalami seperti itu. Mereka menyalahkan Musa, padahal Musa itu adalah satu orang yang benar-benar membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Saudara lihat nanti ada konsekuensi yang diterima oleh Musa. Saya nggak bagikan panjang karena waktunya habis. Sebenarnya ini masih ada pembahasannya. Saudara boleh catat, kalau ada yang catat ya, di blog boleh dicatat. Bilangan 16 ayat yang ketiga dan kemudian bilangan 16 ayat yang ke-41, itu ayat kuncinya, bahwa bangsa Israel mereka mempertanyakan otoritas Musa dan Harun. Mereka mempertanyakan, kemudian mereka seolah kayak rakus gitu ya, akan kekuasaan dan otoritas. Akhirnya Alkitab mencatat di bilangan 16 mereka mati di telan bumi. 250 pemberontak dibakar oleh api Tuhan. Bilangan 16 dikatakan bahwa tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Jadi mereka menyalahkan Musa bahwa ini berikutnya setelah umat Israel mati, padahal ini yang bersungut-sungut kena hukuman Tuhan, tapi akhirnya disalahin Musa lagi. Dan pada akhirnya Israel kembali kena tulah daripada Tuhan. Musa bertindak. Musa buat rekonsiliasi lagi, berdiri lagi di tengah-tengah antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tetapi tetap penghukuman Tuhan itu berlaku. 14.700 orang mati karena bersungut-sungut. Saudara bisa lihat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa satu sikap hati itu menentukan kehidupan kita.
Satu lagi kita lihat di Bilangan pasal yang ke-20. Salah satu contoh lagi. Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-12. Saya akan baca 3 ayat ini. Firman Tuhan katakan demikian, dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Nah, mereka komplain seperti itu. Ayat yang ke-12 kita lihat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Musa ini lumayan kasihan juga, dia ada di tengah-tengah. Ini satu komplain, satu dia dimarahin sama Tuhan juga. Jadi umat Israel mereka mengeluh, gak ada air ini gimana ya? Gitu. Aduh, kamu ya, ini ceritanya kamu gak percaya sama Tuhan nih, diketok batu, batu keluar air. Sebelumnya Tuhan bilang, kamu gak percaya kepadaku bahwa aku bahkan bisa mengeluarkan, aku bisa mengadakan mujizat. Coba diketok batu, dari batu keluar air. Akhirnya mereka semua boleh minum, tapi Musa menjadi bagian di dalam semuanya ini. Dan Tuhan katakan, karena kamu juga akhirnya kamu tidak akan membawa masuk umat Tuhan kepada negeri yang akan diberikan kepada mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan atau sebagai pemimpin dimanapun kita berada, apakah sebagai orang tua, sebagai supervisor, sebagai dalam banyak posisi, kita perlu pastikan bahwa ada hati yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena itulah menjadi kunci seperti tadi, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Tuhan, kehendak yang baik, dan engkau akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan seperti itu, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Kita hafalkan ini, mengucap syukurlah di dalam segala hal. In everything give thanks, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara perhatikan kata ini, bahwa dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi bukan untuk segala hal. Jadi we give our thanks for in everything, dalam segala hal. Maksudnya apa? Bedanya apa? In everything sama for everything. Di dalam segala hal sama untuk segala hal. Well, kita mengalami banyak kejadian dalam hidup kita. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang pernah mobilnya ditabrak mungkin, ada yang pernah kehilangan, ada yang pernah dipecat dari pekerjaan, ada yang pernah mungkin jatuh, terus sakit, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan mengucap syukurlah bukan untuk segala hal. Karena ternyata iblis pernah minta izin juga sama Tuhan untuk mencobai Ayub, betul ya? Dan Ayub tidak mengucap syukur bahwa, aduh puji Tuhan saya kena borok dan lain sebagainya. Enggak. Saya membawa kepada satu pengertian ini penting. Jadi kita tidak mengucap syukur atas hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi di dalam hal yang kita alami itu, kita tetap bisa memutuskan untuk tetap mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa semuanya ini Tuhan terlibat. Kita tidak mengucap syukur untuk hal yang terjadinya, bahwa terima kasih Tuhan saya tabrakan lagi dong Tuhan. Enggak gitu maksudnya gitu. Enggak ya. Tapi oke Tuhan, kalau saya mengalami ini, saya percaya Tuhan punya rencana. Dan bahwa saya boleh mengerti rencana Tuhan. Bahwa saya boleh masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Bahwa saya at least lebih naik kelas, lebih sabar, untuk bisa lebih mengerti apa yang Tuhan mau untuk saya alami. So, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Bisa lebih mengerti ya? Give in everything, not for everything. Give thanks. Ini berbicara tentang sebuah sikap hati kita, bahwa ternyata di dalam masa yang paling buruk pun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya kita tetap bisa mengucap syukur. Karena ayatnya mengatakan seperti itu. Dalam segala hal, berarti baik atau buruk, enak atau tidak, diharapkan atau tidak diharapkan, kita harusnya bisa tetap mengucap syukur. Karena pengucapan syukur adalah keputusan dan bukan emosi. Ada banyak di Alkitab contoh bahwa Ayub, Paulus, kapal karam, digigit binatang,
udah dijamret, digebukin orang, mengucap syukur. Betul? Karena mengucapkan syukur itu adalah sikap hati. Dan sikap hatimu itu yang akan bawa kau untuk mengalami berkat Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, yaitu di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Boleh kita baca sama-sama firman Tuhan? Filipi 2 ayat 14 dan ayat 15. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. We will shine, shine like stars above. Itu lagu bagus. Saudara, coba kita lihat bahwa firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dengan dan berbantah-bantahan. Why it is so important for us not to complain? Kok penting sekali ya untuk kita tuh nggak bersungut-sungut? Penting sekali untuk kita punya hati yang mengucap syukur dan nggak berbantah-bantah. Kalau berbantah-bantah itu berarti saut-sautan, manyau. Betul. Soalnya kemarin salah terus di WhatsApp. Jadi bantah-bantah kalau gini, ya lu dong, ya kamu dong. Ya tapi kan kamu enggak tapi. Nah, itu bantah-bantahan. Gitu. Apa? Berbantah-bantahan komen yang manyau lah udah pas itu ya. Nanti yang dari Jawa. Nanti kita tanya yang dari Pulau Sulawesi. Jadi apa? Bukan ngeyel. Ya terus ngebales ya. Ngebales. Nggak ada habis-habisnya debat sampai debat kusir. Firman Tuhan katakan jelas, lakukanlah segala sesuatu dengan berbantah-bantahan, jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut. Ayo tuh bersihin dong kamar. Dibersihin sih dibersihin, tapi ada komplainnya gitu, ada sautannya gitu. Biarpun kecil, pengen kedengeran tapi nggak pengen kedengeran juga, pengen pelan-pelan tapi pengen kedengeran. Biar kedengeran si mama, si siapa, dia. Kalau dia nggak kedengeran ada dikasih sedikit. Pokoknya biar dia kedengeran bahwa saya nggak suka. Disuruh-suruh emang apa? Gitu. Dan saudara lihat, kenapa? Ini ada alasan yang luar biasa. Bahwa saudara lihat, pada akhirnya di ayat 15 dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Saya nggak kasih garis bawah di sini. Ayat yang 15, sehingga kamu bercahaya. Sehingga kamu bercahaya. Saya mau bawa dalam konteks gereja seperti ini, bahwa seharusnya lewat gereja Tuhan orang itu bisa kenal, bisa mengetahui, bisa memiliki hubungan dengan Kristus. Betul ya? Karena gereja adalah agen Tuhan. Kita adalah representasi Tuhan. Kita adalah wakil Tuhan. Sehingga lewat gereja seharusnya orang bisa dibawa kepada Tuhan. Tetapi kemudian bahwa ada kuasa di dalam pengucapan syukur kita. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan tidak berbantah-bantahan atau tidak bersungut-sungut, maka engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak beraib dan tidak bernoda, dan engkau akan menjadi terang. Engkau akan bercahaya. Tetapi saya bisa bayangkan, jika gereja sebagai institusi daripada Tuhan, jika orang melihat gereja, jika orang melihat setiap orang-orang yang ada di dalam gereja, yaitu dipenuhi dengan orang-orang yang komplain, orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang selalu gosip, maka orang akan memiliki sebuah kesan yang salah akan Kristus itu sendiri. Bisa dapat? Ini kok gereja betul ya? Kok nggak beda sama yang kalau ada orang-orang ketemu di Lucky supermarket atau di mana gitu? Tahu? Komplain, iya, komplain, menggerutu dan menggerutu. Jadi ada satu hal yang hilang, sebenarnya kuasa yang harusnya ada di dalam gereja. Kenapa? Karena gereja keluar daripada kehendak Tuhan ini, yaitu sederhana, mengucap syukur. Tapi waktu kita mengucap syukur, maka kita akan menjadi terang Tuhan. Saya melihat bahwa no wonder ada banyak orang mereka tidak suka
sama gereja, mereka tidak suka berada di dalam gereja, tetapi bukan berarti mereka tidak suka sama Kristus. Karena banyak orang mereka tidak kecewa sama Tuhan, tapi mereka kecewa sama gereja. Tuhannya baik, tapi kenapa orang-orangnya kok nggak baik ya? Tuhannya kok ya luar biasa, tapi kok orang-orangnya begini? Jadi akhirnya orang misrepresentasi terhadap gereja. Itu yang terjadi hari-hari ini. Melihat gereja, gereja ngapain ke gereja ya? Hidup udah susah, mau tambah susah, ntar diomongin lagi datang ke gereja. Nanti pakai warna nggak nyambung dikit, digosipin, dilihatin dari atas ke bawah. Saudara pakai sendal jepit, saya katakan datang ke gereja ini gak apa-apa. Ya kalau punya sepatu, pakai sepatu kali. Jangan pakai sendal jepit juga. Jangan main sama gereja, sama-sama aja. Kalau nggak punya, benar-benar nggak apa-apa. Gitu, tapi kan ganti kecewa atau mau ke gereja, dilihatin kamu ke gereja. Akhirnya, ya kecewa dengan gereja, bukan kecewa dengan Kristus. Tapi di situ luar biasa bahwa kita sebagai gereja Tuhan, saya percaya kita tidak boleh memiliki sifat atau sikap hati yang menggerutu, mengeluh, komplain, dan bersungut-sungut. Di ayat 15 dikatakan bahwa sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang, cahayaku. Sehingga kamu bercahaya. Tujuannya apa? Jangan bersungut-sungut, jangan bantah-bantahan, supaya kamu bisa bercahaya. Saudara, in order to shine, you need to glow. Kalau engkau mau menyinari, engkau harus terang dong. Kita punya senter, tapi senternya redup. Ya nggak akan bisa menyinari orang, baterainya udah mau habis. In order to shine, we need to glow. Kalau mau menyinari orang, menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, kita sendiri mesti bersinar, mesti cemerlang. Ya minimal tiap pagi digosok pakai apa biar muka cemerlang, kalau senyum. Jangan mengeluh, gimana sih? Beli yang baru sih. Puji Tuhan masih ada, daripada megang sendiri kan capek. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara lihat bahwa di dalam ayat ini saya mendapatkan ada satu rahasia yang luar biasa, bahwa pengucapan syukur yang seringkali kita pikir satu hal yang sederhana, ternyata itu menjadi sebuah kunci untuk gereja Tuhan bisa menjadi berkat. Untuk hidupmu bisa mengalami berkat yang daripada Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, menerima menggenapi rencana Tuhan yang penuh dalam kehidupanmu. Bahwa lakukanlah segala sesuatu dimulai dengan yang sederhana, dengan tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, sehingga pada akhirnya kamu bisa menjadi terang. Kamu akan menyinari orang, menjadi berkat buat banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, apakah kita mau menjadi berkat? Mari kita mulai dengan satu hal yang sederhana. Miliki hati yang penuh dengan pengucapan syukur. Bukan, oh iya tiap hari kok syukur. Bukan nyukurin, tapi bersyukur kepada Tuhan. Masalah bilang syukur, ya syukur. Tapi ya ini mari kita renungkan sama-sama bahwa ada rahasia yang luar biasa. Dan minggu depan atau berikutnya saya khotbah, saya akan sampaikan rahasia kembali bagaimana kalau ini kita belajar tentang bahayanya kalau kita tidak mengucap syukur, bahayanya kalau kita bersungut-sungut, dan nanti kita akan belajar bahwa di dalam pengucapan syukur itu sendiri ada rahasia yang lebih dalam lagi. Itu akan membawa kita memiliki hidup yang mengalami pada akhirnya mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, kita akan mengalami kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Buat kebenaran firman Tuhan, buat pekerjaan Roh Kudus pada sore hari ini, Bapa, hamba berdoa, biar setiap firman ini boleh dimeteraikan, dan setiap kehidupan, setiap pribadi di tempat ini, setiap jemaat Tuhan, hamba tak terkecuali, untuk kami boleh selalu mengalami perubahan, dirubahkan oleh firman. Ada transformasi yang terjadi di dalam pola pikir kami. Bagaimana kami memandang orang lain, perspektif kami terhadap setiap masalah yang ada. Di dalam segala hal kami boleh mengucap syukur. Di dalam segala hal kami boleh mengambil keputusan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Dan pengucapan syukur itu boleh menjadi satu bagian, menjadi satu karakter, menjadi sikap hati di gereja Tuhan ini. Karena kami rindu Tuhan.
untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Biar ketika setiap mereka boleh hidup di dalam pengucapan syukur, Tuhan boleh ganjar dengan kebaikan Tuhan. Tuhan boleh bawa mereka untuk boleh naik, mengalami hal yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya gereja Tuhan boleh bertumbuh dan gereja Tuhan boleh bersinar dan boleh menjadi terang bagi lingkungan di mana kami berada, bagi setiap orang-orang yang membutuhkan Engkau, dan ada banyak orang yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara, tapi Tuhan Roh Kudus yang boleh terus bekerja, menerangkan lebih lagi, mewahyukan lebih lagi, membukakan lebih lagi firman Tuhan, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh hidup dituntun oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.